Hai, kenalin nama aku Genci. Kalian pernah nggak sih ngalamin benjolan yang bikin kalian nggak nyaman? Nah, aku mau share pengalaman pribadi aku. Itu sekitar tahun 2018 lalu. Aku mau baca sedikit ya tentang pengertian dari benjolan payudara itu sendiri. Dilansir dari halodoc.com bahwa benjolan di payudara itu bisa berupa tumor jinak yang umumnya tidak berbahaya atau bisa juga berupa pembengkakan lokal atau tonjolan yang terasa berbeda dari jaringan di sekitar payudara. Untuk penyebabnya sendiri itu bisa jadi karena adanya infeksi, trauma, fibroadenoma, kista, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke pengalaman pribadi aku ya. Untuk yang pertama aku mau bahas kapan aku tahu ada benjolan di payudara aku. Pertama kali aku tahu itu sekitar tahun 2018 awal saat aku lagi pijit. Jadi mbaknya bilang kayaknya ada benjolan di payudara aku yang kelihatannya nggak normal. Jadi mbaknya sarankan untuk cek ke dokter. Tapi aku nggak langsung cek karena aku takut, aku panik. Aku takut itu adalah kanker payudara dan lain-lain sebagainya. Jangan ditiru ya. Kalau kalian udah ngerasa ada yang aneh dalam tubuh kalian yang nggak wajar, langsung cek ke dokter untuk konsultasi. Jadi nggak nunggu penyakitnya makin berkembang kayak gitu. Nah, yang kedua, dampak dari benjolan payudara sendiri terhadap tubuh aku. Jadi dari 2018 lalu sampai detik ini yang aku rasain semenjak adanya benjolan payudara ini yaitu nyeri. Nyerinya itu terkadang tiba-tiba muncul rasa nyeri, tapi biasanya nggak terlalu lama, kayak cuman 1 menit, 2 menit, hilang lagi. Lalu, biasanya kan kita akan merasakan sedikit tegang di hari-hari menjelang menstruasi. Nah, yang ini sakitnya jadi lebih double. Lalu yang berikutnya, gak bisa pakai bra yang ketat ataupun yang berkawat. Jadi, kawat-kawat di bra aku semuanya aku tarik, kemudian aku pakai bra yang lebih longgar. Kenapa? Pada saat aku pakai bra yang ketat, which is bener-bener ketat banget, push up kayak gitu, aku ngerasa kayak, aduh kok sesek ya gitu kan, sakit. Ternyata aku pakai bra yang salah. Udah tahu ada benjolan di payudara, masih pakai bra yang ketat. Oke. Yang berikutnya, bentuk dari benjolan payudara itu sendiri, menurut versi aku. Jadi saat aku raba, kalian pernah nggak sih buat adonan kue yang kalian pipihkan dulu? Nah, bentuknya seperti itu, dia bentuknya pipih. Pada saat kita raba, rabanya seperti ini, aku contohin ya, sambil berjalan kayak gitu. Nah, pada saat aku raba, dia teksturnya keras, bentuknya nggak beraturan, bukan bulat, tapi seperti lempengan, dan dia ada dari atas dan sedikit ke samping di sebelah kiri kayak gitu. Yang berikutnya, aku pernah konsultasi ke dokter bedah di tahun 2018 itu. Nah, dokternya mengatakan bahwa ini nggak masalah, kita hanya perlu evaluasi dari hari ini sampai 3 atau 6 bulan ke depan. Nah, karena aku ngerasa kurang puas, jadi aku nekat banget pergi ke Malaka, yaitu ke Mahkota Medical Center, untuk konsultasi dengan dokter yang ada di sana. Nah, sesampainya di sana, aku sudah konsultasi ke dokter, lalu dokternya bilang ini nggak masalah, tapi karena aku masih ngerasa kurang yakin, aku menawarkan untuk dokter biopsi payudara aku yang sebelah kiri. Nah, setelah dibiopsi, hasilnya keluar di keesokan harinya. Hasilnya bagus, nggak ada masalah sama sekali. Itu hanya kelenjar biasa. Nah, dokter menyarankan konsultasi lagi selama 6 bulan atau 1 tahun ke depan dari hari aku datang ke Mahkota Medical Center itu. Nah, setelah itu aku nggak ada cek lagi payudara aku. Aku cek terakhir itu di bulan Februari tahun ini. Nah, aku ada kunjungin 2 dokter. Dokter yang pertama mengatakan penebalan kelenjar rangsangan hormon atau tumor jinak yang kalau lu nggak nyaman kita angkat. Tapi kalau nggak masalah ya udah nggak usah diangkat kayak gitu. Jadi aku bingung. Oke, aku ke dokter yang berikutnya. Dokter yang berikutnya mengatakan ini adalah kista kecil berisi cairan dan tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Dan
kalau dia berbahaya itu biasanya masanya padat dan bentuknya tidak beraturan. Info dokternya begitu. Sedangkan aku merasa dia bentuknya memang padat dan bentuknya nggak beraturan. Ya sudah lah ya. Lalu dokter tidak mau operasi karena ukurannya masih kecil. Jadi kita evaluasi saja selama 1 kali 6 bulan atau 1 kali 1 tahun. Jadi setelah itu aku konsultasi dan segala macem, aku biarin dulu. Aku coba berobat alternatif tradisional. Jadi aku ada minum benalu mangga dan rumput mutiara yang direbus, 1 kepal rumput mutiara, 1 kepal benalu mangga dicuci, dicampur dan direbus. Jadi begitu mendidih, ya udah matikan apinya, langsung diminum ketika sudah dingin ya. Nah, pada saat aku minum itu, aku ngerasa ada perubahan, tapi perubahannya hanyalah tidak terlalu nyeri. Sedangkan benjolan itu sendiri tetap masih ada di payudara aku. Jadi, ya mungkin jalan satu-satunya hanyalah dengan ngangkat payudara itu melalui tindakan operasi. Jadi, aku mau kasih tips buat teman-teman. Yang pertama itu adalah sadari, periksa payudara sendiri. Kalau kita periksa payudara sendiri secara rutin, misalkan 2 kali atau 3 kali sebulan, atau 2 kali sebulan deh, tiap perubahan yang ada pada payudara kita, entah warna, atau bentuk, atau yang lain-lain, kita akan mengetahuinya karena apa? Kita selalu cek payudara kita secara rutin. Jadi, perubahannya akan sangat terasa dalam diri kita. Nah, yang kedua, jangan stres dan panik berkepanjangan. Aku nggak larang teman-teman untuk stres dan panik ketika baru mengetahui ada benjolan ini. Boleh panik dan stres, tapi jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau teman-teman makin stres, yang ada penyakitnya makin menjadi-jadi. Dan teman-teman jadinya nggak berani untuk ke dokter, karena apa? Masih takut kayak gitu. Jadi, stresnya dan paniknya boleh sebentar aja. Setelahnya harus beranikan diri untuk cek ke dokter onkologi atau bedah umum ya. Yang terakhir itu adalah pola hidup sehat. Jadi pada waktu tahun-tahun sebelum 2018 aku tahu ada benjolan itu, aku kerja di salah satu hotel di Pekanbaru. Terkadang jam istirahat aku itu ditiadakan oleh aku sendiri. Kenapa? Karena nanggung nunggu jam pulang. Jadi biasanya aku makan di jam 3 sore, which is itu sudah lewat banget dari jam makan siang. Dan aku suka nahan lapar kayak gitu, dan aku selalu beli makanan di luar. Di tahun sebelumnya, sekitar 2015-2016, aku selalu masak untuk bekal sendiri bawa ke kantor. Dan aku selalu bikin jus buah di pagi hari untuk aku bawa ke kantor atau diminum di pagi harinya. Nah, itu di tahun-tahun 2015-2016. Itu aku sehat banget guys. Berat badan aku ideal, nggak seperti sekarang. Itu sekitar 60 kilo waktu itu. Dengan tinggi badan 168. Nah, di tahun-tahun yang sekarang ini, aku sering makan junk food. Aku jarang olahraga, suka makan all you can eat. Aduh, ampun, maafin. Jadi pola hidup sehat dan makanan yang kita makan sehari-hari itu berpengaruh banget terhadap kesehatan kita. Dan penyakit yang muncul, ya bisa jadi karena itu. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian. Biar siapapun yang melihat video ini bisa termotivasi dan tetap semangat. Bye-bye, see you in the next video.